Mulia Kiai Zainal Mutakin dari Ungaran, yang berbahagia pemangku manaqib Ibu Hajah Kartini Wilis, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejemaran rahmannya dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan selaku pemangku manaqib pada manaqib online internasional. Ikhwan akhwat yang saya cintai, yang saya banggakan, bulan Rajab berlalu dan kita memasuki bulan Sya'ban. Sya'ban itu hurufnya ada 5. Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Di dalam kitab Al-Fiqratul Jadidah, karya guru agung kita, Pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu, Qaddasasiyallah, huruf Shin pada kata Sya'ban itu diambil dari salah satu Asmaul Husna, Asy-Syakur. Asy-Syakur ini posisinya lebih tinggi daripada syukur. Kalau syukur condong untuk mengucapkan terima kasih atas segala nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau asy-syakur lebih daripada itu. Mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menerima anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menerima segala kepastian Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah masalah musibah. Ada musibah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu namanya syakur. Banyak contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita ambil satu saja umpamanya. Ada satu anak manusia yang mempunyai umur cukup panjang, kalau tidak dikatakan paling panjang. Itu dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nuh itu usianya 950 tahun. 950 tahun untuk ukuran sekarang kan sangat lama. Sementara umur umat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata 60 tahun. Gitu ya. Rata-rata 60 tahun itu berdasarkan sabda Rasul juga. Gitu. Dalam artian, mengapa 60? Secara logika kan masyarakat zaman sekarang umurnya hanya 1/10 dibandingkan dengan usia manusia pada waktu dulu. Kira-kira semacam begitu. Nah, Nabi Nuh itu sampai 950 tahun. Dalam ceritanya kan Nabi Nuh itu hanya menerima dakwah setiap hari kemana-mana kan hanya ada 40 orang yang masuk ke dalam agamanya. Jadi kalau dipukul rata kira-kira 950 dibagi 40 itu kan hampir mencapai 25, 24,6. Selama 25 tahun dakwah kemana-mana, ternyata Nabi Nuh itu hanya mendapatkan 1 orang yang masuk ke dalam agamanya. Begitu terjalnya medan, begitu beratnya medan yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan hanya dari situ persoalannya, bukan hanya dicuekin oleh apa? Oleh siapa? Oleh umatnya, gitu ya. Kita bisa membayangkan ya, selama 25 tahun baru dapat 1 orang. Dicuekin oleh masyarakat, oleh umat ini. Nabi Nuh tidak diam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa para nabi itu nggak panjang-panjang. Nggak seperti kita. Kalau kita kan terkadang kalau berdoa menengadahkan tangan aja dari atas sampai ke bawah, doa belum selesai juga. Nabi Nuh itu berdoanya dengan 3 potong kalimat. Ini. Anne maglubun pantasir. Hanya gitu aja. Itu doanya. Anne maglubun pantasir. Ya Allah, aku ini dicuekin. Dicuekin oleh umat. Pantasir, tolong dong. Kira-kira hanya gitu aja. Jadi enggak merinci doa. Apa yang diinginkan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Gitu ya. Kalau tuntunan pengarsa Abah Awas maksudnya, itu kalau kita berdoa sebaiknya mengucapkan kalimat-kalimat yang kita sendiri nggak ngerti. Sebab kalau ngerti kita akan digiring
digiring untuk fokus kepada masalah itu yang terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan hanya itu. Tapi kalau kita nggak ngerti gitu ya, ya namanya saja berdoa gitu ya. Jadi bukan masalah seberapa cepat gitu ya permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi seberapa besar manfaat daripada apa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa yang diajarkan oleh Mursi. Nah, jadi Nabi Nuh selama 950 tahun hanya dapat 40 orang dikucilkan. Setelah dikucilkan, itu ternyata mendapat tantangan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, fantasir, ya Allah tolonglah. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu. Nggak tanggung-tanggung perahunya di atas gunung. Terbuat daripada kayu dan kayunya harus nanam dulu pohonnya. Kita bisa membayangkan. Ya, sesuai dengan usianya begitu panjang gitu. Ya, ujung-ujungnya pada waktu itu ini nggak usah diceritakan panjang, semuanya kan udah pada tahu. Perahunya udah jadi, kemudian turun hujan. Turun hujan itu sendiri nggak tanggung-tanggung, menimbulkan banjir. Karena air itu bukan hanya turun dari langit, tapi juga dari memancar dari bumi. Nah, jadi perpaduan antara air yang turun dari langit dan yang memancar dari bumi itu akan mempercepat proses terjadinya banjir. Kalau sekarang terjadi banjir di mana-mana dibandingkan dengan zaman Nabi itu masih jauh. Dan enggak satu hari hujannya itu, enggak berhenti. Kalau kita kan kadang-kadang 1 jam, 2 jam berhenti. Zaman Nabi itu enggak sama sekali. Dan beberapa hari, ada yang menyebutkan sampai 40 hari, 40 malam, enggak berhenti hujan itu. Logikanya kalau ternyata memang tidak berhenti selama 40 hari, 40 malam, itu bagaimana cara mendapatkan sebut saja ya penghidupan gitu ya, supaya tetap bisa bertahan. Itu kan merupakan satu musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, satu cobaan. Nah, ternyata Nabi Yunus Nabi Yunus itu berterima kasih dengan cara begitu, bertahan. Nah, bertahan itu sendiri termasuk dalam kategori berterima kasih. Di mana kita bisa melihat seseorang itu sendiri menerima musibah kemudian berterima kasih? Ada patokannya. Nah, patokan di dalam bertorikoh itu begini. Jadi seseorang itu dikatakan hebat. Sekali lagi, seseorang dikatakan hebat manakala yang bersangkutan mampu melakukan kitmanul masoib, menyembunyikan musibah, menyembunyikan ketidaknyamanan, menyembunyikan penderitaan, dan sebagainya yang tidak baik bagi diri kita, karena itu merupakan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak diomongin kepada orang lain. Nah, itu berarti orang itu mempunyai sifat syakur. Nah, jadi itu dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mengapa Nabi Nuh dikatakan sebagai contohnya? Karena ayat Al-Quran, gitu ya, ayat Al-Quran. Kita tahu ya, ini kan akhir daripada bulan Rajab, ada satu ayat ya, yang sifatnya informatif. Ayat 1 surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina dan seterusnya. Nah, pada ayat yang ketiga ada kalimat zurriyataman hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakuro. Jadi Nabi Nuh termasuk ke dalam kelompok abdan syakuro. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai rasa syukur di atas rata-rata. Kira-kira begitu. Kalau di atas rata-rata artinya bukan hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang disyukuri. Termasuk bencana yang dia terima, penderitaan yang dia terima, itu diungkapkan dengan mengungkapkan rasa syukur. Begitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kemudian bukan hanya Nabi Nuh gitu kan, di dalam Al-Qur'an banyak cerita. Sepertiganya ya, sepertiga Al-Qur'an itu cerita. Cerita zaman dahulu, baik orang yang sukses ataupun orang yang bandel kepada Allah, baik orang yang membangkang dan lain sebagainya, itu sepertiga cerita sepertiga materi Al-Qur'an itu ceritanya tentang apa, materinya tentang cerita, tentang sejarah. Di antaranya ada juga ya, ada juga yang apa namanya, yang apa sih, contoh lain gitu ya.
Kita kenal nama Nabi Ayub ya. Nabi Ayub kan orang kaya. Nabi Ayub orang kaya, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Sakitnya nggak tanggung-tanggung. Sakitnya nggak tanggung-tanggung sampai menghabiskan seluruh harta kekayaan. Kemudian apa penyakitnya itu sendiri ternyata di tanda kutip saja menjijikan, sampai tetangganya termasuk istrinya sendiri itu meninggalkan. Itu kan ujian yang cukup berat itu. Ujian yang cukup berat, tetapi Nabi Ayub itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tidak goyang sebagainya? Ada patokannya, gitu ya. Jadi maaf, dari begini maksud saya, nilai syakur, orang akan mempunyai nilai syukur di atas rata-rata itu sendiri, itu bukan hanya milik para nabi, bukan hanya milik para wali, milik siapa saja yang mau, milik siapa saja yang mau, yang mengikuti aturan main, kira-kira begitu. Termasuk kita ya, kita juga bisa menjadi abdan syakuron, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai nilai syakur gitu. Asal kita ikut aturan mainnya. Aturan mainnya kan gampang. Apalagi di dalam bertoriko gitu ya. Di dalam bertoriko. Di dalam bertoriko kan begini umpamanya. Eh, Al-Quran ya. Ini aturan-aturan Al-Quran. Ini kan toriko kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kan. Al-Hijr ayat yang ke-65. Al-Hijr ayat yang ke-65 itu mengungkapkan bahwa yang harus kita lakukan kan ada 4. Yang pertama adalah berjalan. Berjalan. Berjalan itu artinya mengamalkan. Orang yang sudah ditalkin zikir itu wajib untuk mengamalkan. Mengamalkan ajaran kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itu kalimat kan begitu mudah gitu kan. Pak asri bi ahlika bikit iminal. Pak asri bi ahlika. Jadi kalau kita laki suami umpamanya sudah ditalkin zikir, istri belum, maka kewajiban suami untuk mengajak Islam menjadi orang yang ditalkin. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam cerita Isra ya, cerita Isra kan berpanjang. Yang kedua adalah watabiat bahum. Kita mengikuti dari belakang. Mengikuti dari belakang adalah yang kita amalkan, kita enak sebenarnya, sudah punya pola. Kita nggak usah bikin pola baru. Nggak usah bikin amalia-amalia baru, nggak perlu. Karena apa? Karena kita punya patokan yang diberikan oleh Syekh Mursyid berdasarkan Al-Quranul Karim. Begitu. Dalam cerita Isra gitu ya, itu kan Nabi berhenti di 5 titik ya. Di Yasrib, Madinah, kemudian di apa namanya Tursina, di Madian, Bethlehem, yang terakhir adalah di Aqsa. Nabi kan di setiap tempat kan berhenti. Itu berhentinya itu sendiri atas keinginan siapa? Keinginan Nabi atau diperintah? Ternyata dalam ceritanya kan diperintahkan oleh Jibril. Gitu. Jibril itu siapa? Jibril kan mursyid. Jibril kan mursyid Nabi Muhammad SAW gitu. Meskipun pangkatnya Nabi gitu ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidnya, rajanya Nabi dan Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi diperintah oleh mursyidnya tunduk gitu. Kalau Nabi saja tunduk kepada mursyidnya, masa umatnya seperti kita nggak tunduk kepada mursyid gitu ya. Disuruh pakai peci merah saja nyari dalil. Masya Allah tabarakallah gitu ya. Jadi mengungkapkan rasa menjadi orang yang syakur itu ternyata begitu berat. Tantangannya luar biasa. Kira-kira semacam begitu gitu. Nah, jadi yang kedua watabi'at barohum. Nah, mengapa Nabi Ayub nggak tergoyahkan? Mengapa Nabi Nuh bisa bertahan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga yang harus kita ikuti, apa itu? La yaltafit minkum ahad. Gitu. La yaltafit minkum ahad itu artinya mata kita fungsinya untuk melihat, telinga kita fungsinya untuk mendengar. Tapi saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan segala perbuatan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bisikan-bisikan dari kiri dan kanan, nggak usah jadi patokan, biarin aja, gitu ya. Gitu. Abah kan hari Jumat kemarin, sekarang kan hari Minggu ya. Dua hari yang lalu Abah kan mengatakan, pagi-pagi mengatakan begini, orang yang sudah ditalkin zikir itu akan mendapat beko khusus. Tahu beko nggak? Apa kendaraan berat gitu ya untuk meratakan apa yang eh, tanah lah gitu ya gitu. Itu mendapatkan beko khusus itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di tanda kutip beko khusus itu. Jadi dalam artian kendaraan khusus yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui talqin zikir itu akan dimiliki oleh orang yang sudah Itu si Oresnik itu gitu. Nah, itu ternyata yang sebelumnya Abah ledakan. itu sendiri mengatakan Itu orang yang ditalkin itu sendiri akan mendapatkan beko khusus itu berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran surat Fatir ayat yang ke-10. Itu Abah yang mengatakan. Nggak tanggung-tanggung. Apa, kita tahu kan surat Fatir ya? Itu. Surat Fatir itu ayat yang ke-10 materinya kalau kita ingin mudik, kalau kita akan mudik, teristimewa tentu mudik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan pertama sekali adalah tiket. Jangan dulu mikir oleh-oleh. Kayak lebaran gitu ya, lebaran. Kalau lebaran kan kita banyak condong untuk memikirkan oleh-oleh. Ini kira-kira apa ya yang akan kita bawa ke kampung halaman? Dan oleh-olehnya sudah bisa ditebak. Dan orang itu orang mana itu bergantung kepada bungkusan oleh-olehnya. Kalau dibungkus oleh pakai kardus Indomie, kita udah tahu kira-kira orang mana dan sebagainya. Naik bis model bagaimana kita udah tahu gitu. Tapi bukan itu. Yang pertama sekali dibutuhkan adalah tiket yang akan mengantarkan kita sampai ke tempat tujuan. Hmm. Jadi yang akan mendapatkan beko khusus oleh para sahabat itu sendiri adalah orang yang sudah takin zikir. Karena apa? Karena ayat ke-10 surat Fatir mengatakan begini, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal amalu sholihu yarfa'u. Kalimatnya begitu. Jadi yang akan melesat langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kalimat thayyibah. Ilaihi yas'adul kalimu thayyibu. Langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menghantarkan kita. Nah, baru di belakang kalimat itu ada kalimat wal amalu solihu yarfa'u. Nah, amal soleh yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, senyum, macam-macam. Itu baru mengikuti diangkat oleh kalimat thayyib itu. Itu. Nah ini luar biasa kita alhamdulillah kita sudah semuanya sudah memiliki beko gitu. Dan mungkin bekonya berkelas gitu ya, ada beko yang kuat, ada beko yang sederhana saja kira-kira akan bergantung kepada amalia yang kita lakukan gitu. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, nah, agar kita mampu memposisikan diri menjadi orang yang syakur adalah yang keempat, wamdu haitsu matu'maru. Gitu. Jadi kalau belum sampai ke tempat tujuan, jangan berhenti. Jangan berhenti dalam artian jangan terpengaruh. Jangan gara-gara diomong oleh tetangga pakai merah putih kayak mau Agustusan kita berhenti gara-gara kita mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dengan suara keras la ilaha illallah ditertawakan oleh orang, malah ada yang mengatakan seperti orang gila, kemudian kita berhenti. Nah, itu berarti merupakan satu tantangan yang harus diatasi. Dan itu berlaku di mana-mana. Dalam artian hampir merata di mana-mana, resiko orang yang sudah ditalkin dan mengamalkan zikir itu adalah seperti begitu. Yang tidak disukai, teristimewa oleh lingkungan keluarga, oleh masyarakat, tetangga gitu dan sebagainya, diomongin, dikucilkan. Orang yang biasa menjadi khotib Jumat nggak dipakai lagi, dicoret dari daftar, wah udah macam-macam. Nah, itu sudah resiko. Karena apa? Karena ya dialami sendiri oleh yang mulia pengusaha. Tapi faktanya dengan istiqomah ternyata segala sesuatu bisa diatasi. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan kira-kira begini. Salah satu Asmaul Husna Asyakur itu memasuki bulan Sya'ban itu yang diambil oleh para sahabat. Ini bukan kitab Fadailus Syukur ya. Itu nanti ceritanya kalau itu baru kalau itu nanti.
Tabarul Syuhur itu ceritanya lain. Tetapi dalam kitab Al-Fiqratul Jadidah, karangan Abah juga gitu ya. Jadi setiap huruf itu dimaknai bukan memaknai satu huruf setiap huruf, tetapi setiap huruf itu diambil dari Asmaul Husna. Nah, huruf Shin pada kata Syakban diambil dari Asmaul Husna Asy-Syakur. Syakur posisinya di atas rata-rata syukur. Jadi dalam artian orang apabila sudah merasa ridho gitu ya dengan apa anugerah Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, baik yang menyenangkan, mengenakan ataupun yang tidak mengenakan, maka orang itu memperoleh derajat syakur. Contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam, maka abdan syakurnya. Innahu kana abdan syakuro. Nabi Nuh dikatakan sebagai abdan syakuro, sebagai hamba yang bersyakur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mampu melewati apa namanya tahapan-tahapan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terpengaruh oleh isu, tanpa terpengaruh oleh bisikan dan sebagainya. Dan itu kita pun bisa untuk melaksanakannya. Persoalannya adalah bukan masalah bisa ataupun tidak, mau apa tidak kita mendapatkannya. Semuanya akan bergantung kepada kita semua. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengerasa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya, dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.